Jangan bentak Pak, saya ikut. Teman saya biar Bocah perempuan ini menangis histeris saat melihat ayahnya tengah bersih tegang dengan petugas Satpol PP yang melakukan razia. Bocah yang ikut mengamen bersama ibunya ini terus meluapkan ketakutannya lewat jeritan tangis. Sang ibu yang khawatir anaknya ikut dibawa petugas memintanya agar tak melepaskan pegangan tangannya. Ketegangan bercampur air mata itu mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial. Razia bertujuan untuk menekan angka PMKS di ibu kota yang belakangan tak terkendali. Saya ya gimana Pak ya, namanya emang usaha saya tuh mulung gitu loh. Kalau nggak mulung ya anak istri saya mau makan apa gitu loh. Masa kita mau jadi tukang maling kan nggak mungkin. Kalau kita jadi tukang maling malah kita merugikan orang. Bahkan hak orang jatuhnya. Sementara itu, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial bersama Satpol PP juga menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Pluit Utara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 7 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial terjaring dalam razia. Petugas juga menjaring salah satu pemulung dengan gerobak yang membawa seorang bocah di gerobaknya. Namun saat diperiksa, ternyata bocah tersebut bukan anaknya, melainkan anak tetangganya yang diajak untuk memulung. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Polisi menangkap pelaku pembunuhan disertai penculikan anak yang menimpa keluarga pengusaha ayam goreng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Saya Aprilia Putri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kericuan antara supporter dengan petugas kepolisian terjadi di depan Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Petugas keamanan pun mengeluarkan gas air mata untuk meredam massa. Kondusivitas Kota Semarang, ya, kita bersama-sama jaga kondusivitas Kota Semarang. Bentrok antara supporter dengan aparat kepolisian pecah di depan Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat laga PSIS Semarang kontra Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 tahun 2022-2023. Para supporter kecewa karena laga tersebut digelar tanpa penonton. Mereka memaksa masuk ke dalam stadion tetapi dihalau aparat. Polisi yang berjaga pun mengeluarkan gas air mata dan mengamankan beberapa orang. Supporter menyelamatkan diri keluar stadion dan mengarah ke perkampungan warga. Sehari sebelum pertandingan, ofisial PSIS juga telah mengimbau agar supporter tidak datang ke stadion. Laga digelar tanpa penonton karena rekomendasi dari kepolisian. Pemirsa, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menyatakan kericuan terjadi akibat supporter memaksa masuk ke Stadion Jatidiri. Kapolres pastikan massa yang datang ke stadion tanpa tiket. Sebagaimana teman-teman juga tahu bahwa ada desakan, ada keinginan yang dilakukan oleh penonton dari Semarang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung. Namun kita sudah sampaikan bahwa pertandingan ini tanpa penonton. Kemudian kami juga bisa memastikan bahwa penonton yang hadir tadi itu satu pun tidak memiliki tiket. Jadi itu yang menjadi pertimbangan tadi mengapa kemudian kita melakukan penyekatan. Jangan sampai massa yang tanpa tiket tadi itu masuk ke areal. Pemirsa, arus deras terjang jembatan darurat penghubung 2 kecamatan hingga hanyut. Derasnya sungai juga akibatkan longsor di beberapa sekolah dasar.
Aduh, hancur jembatan sementara. Jembatan darurat penghubung dua kecamatan di kawasan Babakan Asem, Sumedang, Jawa Barat hanyut diterjang derasnya arus sungai Ciandai. Akibatnya Jumat pagi, aktivitas warga kembali terganggu. Guna menyeberangi sungai, para warga nekat melintasi jembatan yang sudah roboh, bahkan harus menggunakan tali. Tak hanya itu, ada pula warga yang nekat menyeberangi melewati aliran sungai lantaran membawa hasil panen. Kondisi ini dikeluhkan orang tua murid yang setiap paginya mengantar anak bersekolah. Ya diantar soalnya di sininya kan curam, takut kepleset ntar jatuh. Terus? Jadi diantar. Itu berangkat sekolah apa gimana Pak? Ya berangkat sekolah. Terkait hal tersebut, Kepala Desa bersama warga kembali membangun jembatan darurat lebih tinggi dari jembatan darurat yang hanyut terbawa arus sungai. Dengan bermodalkan biaya dari Kepala Desa, warga bergotong royong membuat pondasi dasar jembatan darurat baru. Diketahui, dampak meluapnya air sungai Ciandai juga mengakibatkan sejumlah sekolah dasar Neglasari mengalami longsor. Pemirsa, banjir yang rendam ratusan rumah di Solo mulai surut, namun beberapa wilayah masih tergenang akibat kurang maksimalnya pompa penyedot air. Ratusan rumah warga di Kampung Gedung Belang, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo masih tergenang banjir, namun debit air mulai surut. Lamanya air surut dikarenakan pompa penyedot air rusak hingga penyedotan kurang maksimal. Sejumlah wilayah yang airnya mulai surut, yakni wilayah Jagalan, Gandekan Jebres, dan Kampung Sewu. Banjir yang terjadi di Solo sejak kemarin sore akibat hujan deras yang berlangsung sejak siang hingga sore. Air sungai dalam kota tidak mampu menampung dan tidak bisa keluar karena Sungai Bengawan Solo tinggi. Dapur umum juga masih didirikan untuk korban banjir karena sebagian warga masih mengungsi dan belum kembali ke rumah. Data dari BPBD Solo, jumlah korban banjir mencapai 21.846 jiwa, 3.898 diantaranya mengungsi. Sementara di Kelurahan Sangkrah yang menjadi titik terparah, saat ini aktivitas mulai kembali normal. Pemirsa, petugas gabungan terus evakuasi warga yang masih terjebak banjir di Kompleks Perumahan Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Debit air yang meninggi membuat korban mengungsi bertambah. Personel tim SAR Brimopolda Sulsel mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak banjir di dalam rumahnya di Kompleks Perumnas Antang Blok 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga mengaku menunggu dievakuasi petugas karena takut keluar rumah dengan kondisi debit air yang tinggi disertai arus yang deras. Petugas gabungan juga menyalurkan bantuan seperti bahan makanan siap saji. Pendistribusian makanan dilakukan dengan mendatangi warga yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Adapun warga yang sempat kita evakuasi itu sebanyak kurang lebih dari 50 orang. Untuk ketinggian air saat ini mencapai 50 cm sampai 1,5 meter. Selanjutnya tim siaga SAR juga melaksanakan kegiatan penyaluran berupa makanan dan air mineral terhadap warga-warga yang ada di pengungsian. Debit air yang meninggi hingga lebih dari 2 meter menggenangi rumah warga di Blok 8, Kelurahan Manggala, Makassar. Hal ini membuat jumlah pengungsi terus bertambah. Tim SAR gabungan juga terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya, namun sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya. Sebanyak 50 jiwa dari 15 kepala keluarga di wilayah ini dievakuasi ke posko pengungsian di Masjid Darul Mutakin Manggala, Kota Makassar. Mereka bahkan sudah mengungsi sejak Selasa lalu. Mereka kini membutuhkan bantuan seperti obat gatal-gatal, diare, selimut, dan kebutuhan air bersih. Yang sakit, tetapi dari Dinkes Puskesmas Antang setiap hari posko di sini. Kemudian kami juga kemarin dikunjungi dari tim medis marinir sudah datang ke sini juga bantu kami. Setinggi apa air di rumah tak? Ini 1 meter berarti Bu ya? Itu baru memang mau mengungsi atau? Baru mengungsi, pikir tidak gitu. Tidak naik. Bakalan naik. Ternyata naik di rumah tak? Sejak hari apa itu memang? Hari Selasa mulai sampai hari ini.
Perumnas Antang khususnya Blok 8 dan Blok 10, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar menjadi langganan banjir tiap musim penghujan. Buruknya drainase membuat air banjir tak dapat mengalir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, terapis berinisial H yang diduga aniaya anak berkebutuhan khusus di Depok, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena hukuman di bawah 5 tahun, tersangka hanya dikenakan wajib lapor. Kepolisian Resor Metro Depok menetapkan terapis berinisial H sebagai tersangka atas kasus penganiayaan anak di salah satu rumah sakit di kawasan Depok. Menurut keterangan kepolisian, tersangka melakukan metode terapi blocking, namun tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Pasalnya, meski metode yang dilakukan benar, tersangka justru tidur, sementara korban terus menangis dan meronta. Hingga kemudian korban menggigit jari tangan tersangka hingga tersangka terbangun. Tapi bukan menenangkan korban, tersangka justru malah bermain ponsel dengan posisi korban masih diapit di kedua pahanya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah. Oleh karena itu, Saudara H telah kami tetapkan sebagai tersangka. Namun karena ancaman hukuman tersangka di bawah 5 tahun penjara, maka tersangka tidak kita lakukan penahanan dan kita kenakan wajib lapor. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan pihak rumah sakit terkait metode terapi yang digunakan tersangka. Metode tadi ini memang dari laporan yang diberikan oleh rumah sakit, ini merupakan metode dari terapinya, ya, terapi bicara. Tetapi kalau sampai kepada apakah memang seperti itu terapinya, ini kami masih juga berkoordinasi dengan organisasi profesi dan kolegium. Dari pasal yang dikenakan, tersangka tidak ditahan lantaran hukuman kurungan di bawah 5 tahun. Namun, tersangka dikenakan wajib lapor. Pemirsa, pengemudi mobil Brio yang mobilnya dirusak oleh Giorgio Ramadan, pengemudi Fortuner hitam, cabut laporan kepolisiannya. Korban sepakat berdamai karena ada itikat baik dari pelaku. Ari Widianto, pengemudi mobil Brio yang mobilnya dirusak oleh Giorgio Ramadan, pengemudi Fortuner hitam, mencabut laporan kepolisiannya di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang tadi. Ari mengatakan telah sepakat berdamai dengan pengemudi Fortuner dengan alasan selain kooperatif, pihak keluarga Giorgio Ramadan telah bertanggung jawab menanggung semua biaya kerugian yang dialaminya. Ari juga mengajukan restoratif justice kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan ini saya mencabut laporan saya yang saya laporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2023. Adapun alasannya karena ada itikat baik dan minta maaf dari saudara Giorgio kepada saya dan keluarga, dan juga adanya perjanjian bahwa saudara Giorgio tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dan juga ada komitmen dari saudara Giorgio dan keluarga bahwa akan mengganti kerugian atas kerusakan yang saya alami pada saat peristiwa tersebut. Sebelumnya, Giorgio Ramadan, pengemudi mobil Fortuner yang melakukan pengerusakan, telah mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada korban di depan para awak media saat press release di Mapolres Jakarta Selatan. Giorgio Ramadan, pengendara mobil hitam, tiba-tiba mengamuk dan merusak mobil Ari Widianto di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari lalu. Pelaku awalnya keluar dan memukul mobil menggunakan senjata airsoft gun. Namun, seakan belum puas, pelaku kembali memukul menggunakan pedang hingga membuat kaca mobil pecah dan bodi mobil ringsek.
Pemirsa, polisi tangkap pelaku tabrak lari yang membuang korbannya hingga tewas di Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku sempat kembali ke lokasi kecelakaan untuk cari rekan korban. Polisi menangkap pria pelaku tabrak lari terhadap perempuan yang kemudian ia buang di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, ia sempat kembali ke lokasi kecelakaan untuk mencari rekan korban. Bersama pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa motor, STNK, ponsel, hingga pakaian. Jadi keterangan sementara yang bisa diperoleh dari pelaku, ya, karena pelaku masih dalam proses pemeriksaan, bahwa pelaku sempat kembali lagi ke TKP, ya, di depan DTC, dengan maksud mencari ibu-ibu yang membonceng korban, ya. Kemudian juga pelaku melarikan diri dan pelaku kita amankan dan kita bawa ke Polres Metro Depok. Kamera pengawas milik warga merekam saat pelaku membawa korban tabrak lari. Usai menabrak korban di turunan depan pusat perbelanjaan di kawasan Pancoran Mas, pemotor ini mengaku akan bertanggung jawab dan membawa korban ke rumah sakit. Namun pelaku justru membuang korban dalam kondisi kesakitan di kebun kosong yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kecelakaan. Warga sekitar menemukan korban dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun saat dalam perawatan di RSUD Kota Depok, korban meninggal. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan disertai penculikan anak pengusaha ayam goreng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkuak. Salah satu pelaku masih berusia 14 tahun. Kami kembali usai jeda berikut ini. Buat aku, makan